dewasa. Iya, malah jadi saya Bu Nur, PP-nya Pak Senjil. Saya Bu Erwin, Senjil, yang kemarin di vaksin sama Pak Sarif untuk perak dan observasi sudah dilaksanakan. Iya, sudah Bu. Gimana pelaksanaannya kemarin? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Syukur. Iya. Tidak ada penyalahan. Yang saya rasa tidak ada. Pak saya dari kemarin pra observasi sama observasi apakah masih mungkin ada yang perlu diperbaiki, ada kekurangan dari saya? Sudah ini kita tanya sama saya ketinggalan. Ini catatan saya ya Bu, tapi sebelum saya mungkin mengikuti catatan, kemarin Bu Ewi gimana pada saat melakukan proses pembelajaran? Ada merasa ganjalan atau Saya sih merasakan tidak ada kendala, tapi memang di kelas tersebut ada 3 siswa yang kadang-kadang memang ya kurang fokus ya, kadang-kadang jadi mengganggu teman yang lain. apa ya namanya? Fokusnya menurut BG, kenapa itu atau gimana? Sebenarnya karena anak banyak bicara. Sebenarnya anak banyak bicara di kelas itu ada 3. Jadi kalau mungkin di mata pelajaran yang lain, saya juga dilapori oleh yang lain juga seperti itu, banyak sekali mungkin pada saat masuk ke kelas juga terlambat dan sebagainya. Oh, gitu. Ini kendala ya, kendala dalam arti saat kita melakukan pembelajaran ada siswa yang mungkin bersikap kayak gitu kan, dan kita seolah-olah ada pertanyaan gitu. Kemudian menurut perasaan jenengan, kira-kira apa yang menyebabkan kita sebagai kurang fokus atau apa? Itu sih lebih permasalahan ke secara pribadi, jadi latar belakang kurangnya kasih sayang dari orang tua. Kalau menurut saya sih kurangnya pantauan, karena anak ada yang orang tuanya di luar negeri gitu, ada ikut kakaknya saja dan sebagainya gitu. Oh, berarti sebelumnya memang track record ketiga anak itu Saya sudah tahu. Ya. Tapi memang follow up tindakan ketiga anak itu masih dalam proses atau Sudah ya dalam proses, tapi sudah lebih baik gitu kan. Saya memberikan trik buat anak 3 itu gitu ya. Jadi kalau di kelas sekali 2 kali anak itu tuh ramai pasti dan bergerombol. Jadi usahakan kalau saya masuk anak tersebut dipisahkan. Jadi ya, alhamdulillah kemarin pada saat bimbingan klasikal itu anak tersebut sudah tidak terlalu vokal banyak ngobrol dan sebagainya. ada perubahan sedikit? Ya, walaupun perlahan-lahan tapi ada perubahan. Kira-kira ini kan sudah berarti ada perkembangan. Tindakan apa lagi mungkin yang memang mau Bu Ewi lakukan untuk agar ketiga anak itu tadi ya, kan pokok ketiga anak itu tadi itu lebih istilahnya berubah lagi, artinya dia lebih fokus mengikuti jalannya layanan dan ya otomatis kan tidak mengganggu yang lain kan gitu ya. Jadi kalau saya tarik kesimpulan tadi dalam proses pembelajaran yang Evi lakukan ya, menurut Evi dan paling hanya dan saya tidak itu. Jadi apa nanti yang mau dilakukan untuk pembelajaran? Ini kan sudah lagi ada perkembangan ya. Jadi kalau ketiga anak tersebut sih, karena saya juga kebetulan guru BK, jadi pantauan kita ada bimbingan individu juga. Terus kemudian walaupun cuma yang di kelas itu ada 3 anak, tapi kan tidak menutup kemungkinan juga bisa ke yang lainnya. Intinya sih
yang saya rasakan itu pada saat kita memberikan pembelajaran dengan metode-metode yang menarik, menurut saya sih itu juga akan membuat anak lebih antusias ya pada saat mengikuti pembelajaran. Karena kalau saya misalnya datar-datar saja, hanya mungkin ceramah dan sebagainya, anak kan lebih cenderung untuk ngobrol sendiri gitu. Tapi kalau dengan beberapa metode gitu yang saya lakukan, saya perbaiki gitu ya, anak akan lebih merasa apa ya, ya aktif dan merasa antusias juga. Jadi kalau saat saya amati kemarin kan ada sesi paparan, sesi diskusi juga ya. Pada saat sesi diskusi kalau saya amati sih memang sudah cukup lumayan. Tapi bagi gue sendiri ada nggak maksudnya perasaan yang gimana itu terhadap waktu berjalannya proses? Karena saya lihat ada beberapa itu kalau saya lihat 3 atau 2 orang itu bukannya mengerjakan tapi malah itu kalau saya nggak di proses terpantau nggak itu? Terpantau yaitu ke anak-anak yang biasanya memang seperti itu. 3 anak itu kan seperti itu. Kalau anak-anak yang lain saya kira juga mengerjakan dengan tepat waktu juga. Kemarin kan ada yang sudah selesai, dia belum selesai gitu. Itu memang itu yang jadi perhatian dan biasanya sih saya datangi, saya deketi, karena kalau nggak seperti itu kan anak cenderung untuk biasa enak sendiri. Terus untuk konten juga menurut Baby gimana? Konten yang kemarin dibatalkan sudah bagus kan? Menurut saya sih belum terlalu bagus, belum di ini secara menarik sih menurut saya. Terus supaya bisa menarik ya. Ya mungkin saya perbaiki lagi karena menurut saya saja kurang menarik nih. Mungkin apalagi menurut siswa gitu. Jadi apa ya, dari mungkin apa ya, medianya yang memang belum dibuat semenarik mungkin gitu. Menurut saya sih itu. Ini mohon maaf ya tadi karena mungkin agak waktu Baby sebelum ya tadi saya ya, mohon maaf tadi saya datang. Artinya gini, mohon maaf tujuan dari kita ya, dari kita ini kan apa namanya, agar ada perubahan di saat WP melaksanakan proses pelayanan itu. Jadi memang seperti tadi WP tanyakan ya, feedback ya, WP pengen mendapatkan feedback dari saya pada saat melaksanakan situasi dan beberapa tadi mungkin kendala atau kekurangan sudah disampaikan. Tapi salah satunya mengenai konten ya. Menurut Bu Evi, apakah pembelajaran atau layanan yang sudah dilakukan itu sudah masuk ke dalam pembelajaran dari segi hasil? Mungkin juga belum ya, karena saya kemarin kan masih menyamaratakan gitu ya, tidak melihat dari yang berbeda gitu ya. Ya mungkin sih tidak total juga, karena saya tetap memperhatikan tiga siswa itu kan, karena memang banyak berbicara gitu kan. Saya kalau anak yang banyak berbicara, saya pancing, saya kasih stimulus agar dia berbicara itu ya fokus untuk yang apa yang saya sampaikan. Karena kalau saya nggak memberikan stimulus ke anak-anak tersebut kan pasti dia akan ngobrol seenaknya dengan teman-teman di sebelahnya, bahkan anak yang sebelahnya tadinya pendiam ikut diajak ngobrol gitu kan. Jadi saya paling sementara nih yang saya lakukan hanya fokus ke beberapa anak yang ada dalam pantauan dan perhatian saya saja. Ya, kalau saya amati kemarin sih sebenarnya sudah ada ciri pembelajaran berdiferensiasi ya. Di kontennya sudah ya, walaupun tadi seperti yang dibilang mungkin kurang karena kemudian prosesnya juga menurut saya juga ya sudah ada lah ya, tapi dibuktikan dengan adanya pembagian
kelompok-kelompok gitu ya. Dan untuk hasilnya kemarin sudah ya anak-anak bisa sampai merasakan ya hasil dari itu. Sebenarnya mungkin secara nggak disadari kita sudah melakukan itu, tapi memang perlu apa ya namanya perbaikan dari kalau menurut saya gitu. Dari tadi yang disampaikan Bu Edi, tindakan apa ini yang nantinya mau dilakukan khususnya untuk tadi versi konten itu tadi. Ya kalau tadi saya juga merasa sudah mungkin melakukan tapi belum banyak sih. Jadi mungkin saya akan sebenarnya lebih banyak lagi gitu kan, karena mungkin kalau hanya fokusnya 3 orang, berarti kan masih ada 33 siswa yang belum saya belum saya pahami gitu kan. Ya kemarin juga sempat kayak yang maju itu anak pendiam yang jarang berbicara, juga saya usahakan untuk bisa dia memunculkan percaya dirinya gitu kan. Dengan seperti itu juga dia merasa mungkin oh ya kan saya juga ternyata bisa berbicara walaupun mungkin masih kelihatan agak-agak nervous gitu. Tapi ya mungkin kedepannya saya akan berusaha lagi nih, khususnya di belajar berdiferensiasi. Konten ya tadi ya. Jadi menurut gue konten yang dibawakan untuk layanan itu masih kurang. Itu menurut gue sendiri ya, kekurangannya seperti apa? Kekurangannya Apa isinya, apa kalau isinya tampilannya gitu? tampilannya Oh, kalau tampilannya. kalau isinya sih itu udah sesuai ya dengan capaian layanan yang ada gitu nih. Cuma karena kemarin kan betul-betul materi gitu kan, materi keseluruhan, tidak dibuat mungkin pakai PowerPoint, pakai apa yang menarik gitu kan. Katanya nih kalau biar menarik kan mungkin tidak terlalu yang kecil-kecil tulisannya atau mungkin terlalu banyak full di layar seperti itu, mungkin menurut saya sih itu. Tapi karena mungkin kemarin ya kita juga menyajikan ada kartu-kartu gitu sih, mungkin itu menurut saya sih dia menarik. Cuman hanya desain sama ininya saja yang kurang menarik menurut saya. Berarti kendalanya di pendesainan atau pembuatan. Iya. Gue sendiri merasa mampu nggak? Sebenarnya saya mampu. Tinggal berarti kalau untuk pendesainan mampu apa ini yang menjadi kendala? Oh bisa tampilannya menurut gue sendiri loh ya. Iya. Oh kayaknya enggak. Ya mungkin kurangnya persiapan aja Oh, dari persiapan. saya. Kurang persiapan dari saya. Iya. Berarti saya solusinya udah ada kamu ya. Artinya Sudah, tinggal kita persiapannya harus mantap. Iya. Mungkin ada kendala lain yang Ibu Evi rasakan selain tadi memang kalau anak ya oke lah ya, mungkin apa namanya ya wajar lah dari satu kelas itu satu dua tiga yang ibaratnya apa ya berulah lah ya. Tapi secara garis besar sih memang kalau saya perhatikan juga sudah mereka sangat antusias dan menantikan. Mungkin ada yang apa ya Ibu Evi rasakan ada jalan lain selain konten tadi itu mungkin ada lagi. Yang saya rasakan sih setiap saya masuk kelas, tidak hanya masuk kelas itu, saya merasa nyaman saja karena kembali lagi walaupun pekerjaan banyak mungkin banyak ya kita namanya hidup banyak permasalahan apapun, saya pada saat masuk kelas saya berusaha untuk fokus di kelas itu sebagai bentuk ya itu tugas saya, sama saya harus profesional saja sih. Jadi pada saat saya menghadapi apapun di kelas itu ya udah saya sadari bahwa ini adalah bentuk tugas saya. Kalau menurut Debbie sendiri kekuatan apa ini yang ada pada Debbie yang bisa menopang menopang pekerjaan apalagi pada saat proses pelayanan apa ya dan apa lah yang menurut itu ada dalam rangka proses layanan gitu yang bisa menyemangati siswa atau memotivasi siswa gitu. Yang mungkin nantinya bisa dikembangkan lagi gitu. Ini gimana Pak?
kemampuan. Ya mungkin secara retorika saya opera atau secara tadi kekurangan ada lah sedikit di kontennya. Mungkin di referensi yang lain hasil. Maka hasilnya kalau saya lihat juga masih apa ya, ya standar lah gitu. Ada keinginan nggak untuk ya untuk meningkatkan hasil produk dari hasil layanan itu. Kan kalau kemarin apa istilahnya? Prokrastinasi. Prokrastinasi gitu kan. Yang ingin dicapai adalah Siswa memahami tentang prokrastinasi akademik dan saya berharap siswa tidak akan melakukan prokrastinasi akademik gitu kan demi suksesnya belajar. contoh ada salah satu yang mungkin di hati ibu pengen di terimbas ke siswa itu. Jadi sebelum saya memberikan materi tentang prokrastinasi akademik, saya kan memang sebelumnya sudah observasi juga tentang tugas-tugas siswa gitu kan, banyak yang tertunda, banyak yang tidak dikerjakan, banyak yang dikerjakan tapi tidak tepat waktu gitu kan, itu juga laporan-laporan dari guru. Sebenarnya mereka itu banyak waktu kalau mau membagi waktu, bisa manage waktu gitu ya, tapi kadang-kadang anak-anak sekarang itu kan lebih suka mainan HP gitu deh, di sosmed gitu, jadi itu yang tertunda. Jadi ternyata banyak ketidakberhasilan siswa itu karena itu menunda tugas akademik atau prokrastinasi akademik. Jadi dengan saya memberikan materi layanan tersebut, saya berharap anak-anak tidak akan melakukan prokrastinasi akademik lagi yang kedepannya pasti ya berpengaruh ke prestasi, ke keberhasilan pembelajaran mereka di sekolah. Oke, jadi intinya siswa pokoknya jangan mudah gitu lah ya, jangan mudah bekerja. Iya, gitu. betul. Oke. Dan dari hasil kemarin layanan sudah ada evaluasi kelas tersebut. Iya, sudah. Jadi setelah observasi saya juga kan, setelahnya saya juga tanyakan apalagi apa ada tugas lagi gitu kan. Terus ternyata mereka yang menjawab ada tugas sudah selesai, banyak juga yang sudah selesai walaupun belum pada waktunya. Bahkan ada yang setelahnya saya ketemu di hari libur, mereka janjian untuk mengerjakan tugas, padahal mungkin tugasnya bukan tugas produktif, tugasnya bahasa Jawa, tapi mereka antusias kalau di hari libur mereka janjian di sekolah buat mengerjakan tugas. Ada peningkatan lah ya. Ya, walaupun mungkin belum bisa banyak ya, tapi saya lihat di pantau ada perubahan walaupun sedikit. Intinya kan gitu, ada ya, walaupun pasti secara maksimal 100% belum, minimal ketercapaian tujuan itu sudah mulai nampak kan gitu ya. Ada mungkin ya, ini karena tadi Bu Evi mau menanyakan tentang kegiatan, Bu Evi sendiri tadi kendala-kendala sudah banyak. Ke depan ini khususnya ya untuk yang tadi kemarin untuk pembuatan form. Ini yang mau Ibu Evi lakukan yang mana ini? Apa yang asli proses atau kontennya yang nanti akan lebih dikembangkan lagi? Syukur tiga-tiganya kan gitu ya. Tapi mungkin di pemikiran juga kan berfokus ke yang mana dulu. Kalau tadi konten sebenarnya adalah Iya. Terus yang lain? Sebenarnya kalau semuanya ya pasti diperbaiki semuanya. Karena saya maunya hasil, tapi hasil itu tidak akan tercapai dengan baik kalau pada saat menyampaikan mungkin terkait dengan kontennya nggak menarik gitu kan, siswa malah justru mungkin di belakang lebih tertarik mainan HP gitu karena lebih menarik gitu kan, atau mungkin tentu saya mengajar kan juga mungkin tidak menarik, misalnya kalau cuma ceramah tidak ada metode yang lain gitu. Jadi ya saya ingin perbaiki semuanya. Kayak tadi mungkin masalah media atau kontennya gitu ya, kemarin
kebetulan bukan berarti saya tidak mau berusaha untuk membuat konten yang lebih baik gitu, tapi kan memang kemarin banyak sekali mungkin kegiatan yang akhirnya saya belum sempat, mungkin belum sampai menyiapkan hal sedemikian rupa yang sampai hari ini. Terus kapan mulai siapkan? Kapan? Bisa. Iya, harusnya mulai saat ini. Harusnya mulai saat ini. Iya. Ya, mungkin secepatnya gitu. Ya, mudah-mudahan itu bisa segera dicapai gitu ya. Kemudian ada yang lain mau ditanyakan? Masih bingung ya? Iya. Oke. Kalau memang kalau saya sedikit apa namanya dari komentar siapa yang pembicaraan kita sampai ini, ya, intinya sebenarnya udah kendala-kendala yang WB rasakan. Terus mungkin WB sendiri bisa menyembuhkan hasil dari ini perjuangan kita. Kalau memang tidak ada lagi yang diversi kita rasakan kendala yang kita rasakan. Jadi kesimpulan saya sih dengan saya mengatakan tadi bercakap atau mungkin observasi itu ada yang perlu diperbaiki atau enggak. Hari ini saya bisa tahu ya sebenarnya apa yang perlu saya perhatikan ya, jadi kayak tadi konten mungkin, terus pembelajaran berdiferensiasi gitu, walaupun sudah tapi kan mungkin kurang maksimal gitu kan, dan itu saya sadari juga. Saya sih sudah berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik buat siswa gitu, tapi kalau masih ada tadi itu dua hal itu ya akan saya perbaiki dari soal konten. Ya mudah-mudahan apa yang bisa dia pelajari bisa tercapai, dan ya jangan lupa kolaborasi teman-teman. Ya karena kesibukan masing-masing ya, kalau mungkin kita berjalan sendiri ya kalau memang butuh bantuan saya insya Allah saya siap. Kalau kolaborasi dengan teman-teman kita selalu berkolaborasi, jadi saling mungkin ya saling introspeksi, saling menilai, atau bahkan kita membuat konten apapun sebenarnya biasanya sih bersama-sama dengan teman-teman yang sama-sama ngajar. Misalnya kayak kemarin kan di fase E kita sama-sama ada 5 guru yang ngajar di fase E, ya kita selalu berkolaborasi. Itu ya sementara mungkin itu, atau boleh mau lanjut atau masih ada kesalahan nanti bisa sambung lah yang kali. Terima kasih Pak. Dengan hari ini kita mungkin sedikit saya jadi diberitahu gitu ya, jadi kekurangan saya di mana. Terima kasih untuk obrolan hari ini. Jadi saya memahami apa yang saya lakukan lagi. Terima kasih juga. Mudah-mudahan sukses Ibu. Terima kasih ya. Kapan-kapan boleh lah ngobrol lagi. Oke.